Oke, halo teman-teman, selamat datang di Opini, obrolan pintar hari ini teman-teman. Nah, di Opini kali ini kita bakal ngebahas suatu isu yang sangat dekat banget sama perkuliahan nih, khususnya pada mahasiswa ataupun mungkin anak SMA SMK yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Nah, untuk tema kali ini kita bakal ngebahas antara balance life atau kehidupan seimbang antara perkuliahan, pertemanan atau kehidupan sosial teman-teman sama organisasi yang pastinya itu udah melekat banget di dunia perkuliahan. Tentunya di sini aku nggak sendiri teman-teman, aku Dimas Mardiansyah selaku moderator. Di sini aku bersama kakak yang sangat keren ini, ada Teh Jessica. Nah teman-teman, Teh Jessica ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan salah satu mahasiswa lulusan terbaik ya Teh di akuntansi Unibi tahun 2025 ini. Bener? Sekarang 2026. Iya. 2025 tahun lalu ya Teh. Betul. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Teh Jessica karena udah mau hadir di opini kali ini ya, yang membahas tema antara perkuliahan, organisasi sama Pertemanan. kehidupan sosial. Oke. Betul. Aku mau nanya dulu deh ke Teh Jessica. Gimana sih? Ini langsung banget nanya ya. Iya dong, harus nanya dong. Oke. Kan podcast deh. Oke, podcast ya. Oke. Gimana? Nggak, aku mau nanya, sebelum masuk ke pertanyaan intinya, gitu. Pengen nanya aja mengenai gimana nih perasaan Teteh setelah lulus menjadi fresh graduate nih sekarang kan, yang mungkin sudah bekerja dan dulu pernah menjadi mahasiswa terbaik akuntansi Unibi. Nah, gimana Teh perasaannya Teteh sendiri? Oke, kalau perasaan mungkin seneng, happy. Karena mungkin kayak ngerasa lega ya udah berhasil menjadi sarjana dan mendapatkan gelar akuntansi, sarjana akuntansi. Jadi kalau misalnya ditanya perasaannya happy banget, senang banget, bersyukur. Kemudian juga sekarang juga bersyukurnya juga bisa ditarik kerja ke Unibi sendiri, tempat di mana aku mendapatkan ilmu. Ternyata ilmu itu bisa kepake di tempat di mana aku tadi dapetin ilmu itu sendiri ya. Jadinya aku ngerasa happy banget. Terus juga aku bersyukur karena ternyata aku juga terpilih sebagai mahasiswa terbaik waktu kemarin wisuda bulan Desember. Jadi kalau ditanya happy banget. Oke, wah keren banget ya Teh. Tapi beneran Teh, kalau misalkan kayak pasti terbayarkan banget rasanya dari kuliah dari awal gitu kan. Terus tiba-tiba pasti kan kuliah itu nggak selalu mulus-mulus aja ya, pasti ada tantangan gitu-gitunya. Terus akhirnya terbayarkan jadi mahasiswa terbaik akuntansi. Masih banget gak sih Teh? Senangnya banget bener. Karena bener ya perjalanan kuliah tuh kan 4 tahun dan kita tuh nggak kerasa sih sebenarnya. Kerasanya tuh pasti setiap orang punya struggle-nya masing-masing, punya perjalanan hidupnya masing-masing, ada susah sedih, tapi ya mau nggak mau ketika kita udah memilih untuk kuliah, jadi harus dilewatin. Jadi apapun itu permasalahan kalian di kuliah, selesaikanlah perkuliahan itu gitu loh. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke gimana Teteh selama perkuliahan, aku mau nanya dulu nih. Di awal nih, bisa ceritain gak sih Teh cerita Teh Jessica dulu waktu perkuliahan di Unibi khususnya ya, di jurusan akuntansi, itu tuh suasananya gimana? Kayak antara pertemanannya kah, organisasinya, terus dari tugas apa itu ya? Boleh dijelasin ya sama Teteh. Pertama aku masuk itu, aku tuh angkatan 2021. Angkatan 2021 itu kebetulan waktu itu pada saat melakukan perkuliahan tuh kita tuh masih angkatan COVID ya, karena aku adalah angkatan COVID. Jadi waktu memulai perkuliahan itu belum 100% on-site ke kampus. Jadi cuman lewat Zoom meeting. Jadi selama 1 atau 3 semester, aku lupa 3 semester kalau nggak salah itu beneran Zoom meeting di rumah. Jadi perkuliahan tuh aku nggak kenal sama dosen-dosennya. Cuman maksudnya kayak ketemu di layar aja gitu, nggak pernah ngobrol langsung gitu. Jadi kayak nggak seru nih awal-awal mikirnya. Nggak seru nih kuliah gitu kan. Terus juga dan sebenarnya kalau boleh jujur, akuntansi adalah sebenarnya bukan jurusan pilihan aku awalnya, karena basicnya adalah aku anak IPA dan aku tuh nggak ngerti banget pas awal masuk tuh apa sih belajar debit kredit, kenapa harus ada debit kredit, kenapa sih harus ada itu, terus kenapa harus ada adjustment, kenapa kita harus ngitung laporan keuangan gini-gini, awalnya nggak ngerti. Makanya pas selama 3 semester itu ditambah lagi karena kita waktu itu perkuliahannya online, jadi ngerasa nggak seru kuliah, ternyata kayak gini, membosankan. Tapi ketika semester berapa gitu udah mulai tatap muka tuh, ada sistem hybrid Unibi waktu itu, jadi online offline.
kebetulan ketemu pertama kali sama teman-teman kuliah pun pertama kali first time di semester 4. Semester 4 kita baru ngobrol kayak masih canggung-canggung gitu, malu-malu gitu. Cuman akhirnya lama-kelamaan ketika mungkin didorong oleh dunia pertemanan, jadi aku ngerasa kuliah tuh ternyata menyenangkan ya gitu. Kita menemukan teman baru, lingkungan baru, bahkan menemukan experience baru melalui kayak ketemu dosen atau melakukan hal-hal baru kan. Karena kan transisi dari SMA ke kuliah tuh lumayan cukup berpengaruh menurut aku ya. Dulu di SMA aku tuh orangnya cukup gak terlalu mau bersosialisasi. Jadi kayak nggak introvert juga sih gitu. Maksudnya kayak dibilang introvert enggak, tapi ekstrovert mungkin udah kelihatannya aku ekstrovert gitu. Tapi maksudnya kayak males aja gitu ngobrol sama orang. Tapi ketika masuk kuliah, ketemu sama temen yang asik, aku tuh jadi bisa menceritakan terkait dengan hal-hal apapun yang aku ceritakan dulu tuh ketika SMA. Aku cuman berteman kayak ya udah just a friend, ngobrol biasa aja gitu. Kayak apa ya, happy aja, tapi nggak bisa ngungkapin kayak susah senangnya tuh gimana gitu. Tapi ketika kuliah aku menemukan teman-teman yang luar biasa. Jadi ketika aku mengalami suatu kesulitan, apalagi dari segi pelajaran waktu itu kan akuntansi, dan kebetulan teman-teman aku tuh mayoritas angkatan 21 tuh adalah dari lulusan SMK akuntansi. Jadi aku merasa tertekan di semester 1 apalagi tuh. Karena waktu itu ada yang namanya asistensi. Nah, asistensi itu tuh beneran dimana waktu itu tuh aku ngerasa kayak aduh aku tertinggal banget nih, akuntansi bukan fashion aku banget gitu. Karena aku ngerasa sedih beneran ketika teman-teman aku itu anak-anak akuntansi dan mereka tuh lebih cepet. Jadi kayak lari aja ngerjain soal tuh udah lebih set gitu. Sedangkan aku kayak kenapa sih harus debit kredit? Maksudnya ini gimana? Nggak ngerti nih. Ketika ada pembelian, pokoknya ya kalian mungkin kamu tahu ya sebagai anak akuntansi soal-soal jurnal. Jadi aku bersyukur banget punya pertemanan yang mereka tuh teman-teman aku yang dari basic akuntansi SMK-nya, jadi membantu aku yang bukan dari akuntansi. Ngajarin, belajar ke rumah, sampai kita waktu itu belajar ke rumah aku, ngerjain di rumah aku, ngajarin kenapa ini debit kredit, ngerjain soal. Pokoknya aku sangat amat dibimbing sama teman-teman. Dan gak kalah pentingnya juga peran dosen ya, peran dosen. Waktu itu kebetulan aku diampu sama Pak Jo ya, ABF. Jadi Pak Jo juga selalu bilang jangan malu untuk kami, maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin basicnya bukan dari akuntansi, untuk bertanya kepada teman-temannya akuntansi itu menjadi privilege buat kita gitu. Nah, mungkin kalau dari segi pertemanan itu udah dibahas. Kalau dari segi organisasi, oke, aku masuk organisasi tuh Himaku di semester berapa ya aku lupa. Tadinya aku tuh gak mau masuk Himaku, jujur aku gak mau masuk Himaku. Kenapa nih? Karena aku ngerasa kayak nggak ada organisasi, ngebuat capek. Dan aku beneran ngerasa kayak capek Hima, kayaknya nggak bakal ada punya waktu main. Terus aku ngerasa kayak ribet awalnya gitu. Cuman karena waktu itu dosen wali aku Pak Bimo ngomong kalau misalkan kita tuh mau lulus harus ada SKKM yang dipenuhi. SKKM itu adalah sertifikat yang harus dikumpul-kumpulin. Baik itu sertifikatnya itu kan harus dari organisasi dan kegiatan apapun itu. Oke, jadi Pak Bimo tuh bilang harus ikut organisasi. Jadi akhirnya mau nggak mau ikut. Awalnya terpaksa dong. Pas udah gitu lama kelamaan oke, kita ikut organisasi. Dan kebetulan angkatan 2021 tuh kompak ya. Tidak ada yang ikut. Waktu itu cuma Zahra, kalau nggak teman aku Zahra sama Delia. Jadi dari satu angkatan cuma dua orang aja Hima waktu itu. Akhirnya setelah sisanya enggak. Karena kita sepakat benar kayak nggak usah kok sebut Hima, jadi pengen jadi kupu-kupu kuliah. Nah akhirnya setelah itu Pak Bimo udah ngomong gitu, mau nggak mau dong kita masuk Hima. Masuk Hima banyak banget seleksinya, udah kayak gitu akhirnya. Dan sebenarnya aku berdoanya please jangan keterima, aku nggak mau gitu. Senggak mau itu. Iya, karena waktu itu aku ngerasa kayak aku SMP SMA tuh anaknya full organisasi dan ngerasa capek gitu loh. Mungkin ngerasanya udah. Aku ngerasa zaman kuliah tuh adalah waktunya aku untuk happy sama teman, jadi main hangout keluar gitu. Akhirnya keterima deh di Hima. Tapi walaupun aku awalnya mikirnya kayak capek, ternyata pas dijalanin enggak. Beneran happy. Jadi justru Hima tuh jadi tempat pulang tersendiri buat aku ya. Jadi ketika aku capek sama perkuliahan, ketemu tuh sama anak-anak Hima yang beragam manusianya. Terus kita juga kan banyak kegiatan, gak cuman kayak kegiatan-kegiatan yang formal, ada non formal kayak Porhima yang kayak gitu-gitu kan. Itu seru banget sih. Jadinya ke diri aku tuh kayak
mindset aku langsung berubah kayak enggak tuh, hima nggak nyusahin. Dalam Toh banget ya. iya, toh bisa berjalan, perkuliahan dan hima itu bisa berjalan berbarengan. Bisa berjalan. Iya, jadi hima tuh menurut aku kayaknya justru sekarang tuh kepikiran setelah lulus ya, kepikiran di diri aku kayak kalau aku nggak masuk hima, kayaknya aku nggak banyak hal yang nggak aku tahu gitu. Karena hima tuh beneran ngebangun soft skill dan hard skill aku banget gitu. Oke. Keren banget. Tadi udah sedikit diceritain gimana suasananya Teteh JC sendiri ya, kuliah di akuntansi dari pertemanannya, organisasinya. Terus tadi sempat disinggung juga kalau masalah tadi tuh Teteh tuh jadi jurusan IPA masuk akuntansi. Betul. Nah, jujur aku juga ngerasain. IPA juga. Aku anak IPA juga Teh. Aku anak IPA dan memang itu tuh salah satu struggle banget buat aku ya. Kenapa aku masuk akuntansi tuh emang nggak ada passion apa-apa. Jadi pas masuk tuh emang bener-bener kayak yang ngejar yang lain. Iya, kayak buta gak sih? Iya, Kayak betul, ini betul. apaan sih gitu. Nah, apakah dari Teteh yang dari mungkin bukan jurusan akuntansi ya spesifikasinya. Nah, setelah masuk akuntansi kan ngejar. Apakah itu jadi tantangan dari Teteh buat sebagai mahasiswa akuntansi atau emang ada lagi tantangan selain itu menurut Teteh? Itu salah satu tantangan karena selama perkuliahan banyak banget sih tantangannya, nggak mungkin, maksudnya nggak bisa aku sampaikan ya apa aja gitu, karena setiap orang juga pasti punya tantangannya tersendiri. Salah satunya adalah itu karena aku jujur kan aku bilang semester 1 tuh aku beneran nangis sampai ngerasa aku nggak tidur waktu ngerjain jurnal itu, tugas dari Pajo. Nggak tidur karena aku beneran nggak tahu ini harus diapain gitu loh. Sampai nyari-nyari kan ada akunnya apa aja ketika kita jurnal, masukin ke transaksi kayak gitu kan, ada buku besar sampai pokoknya ya jurnal penutup waktu itu. Nah, itu beneran buat aku kayak semester 1 tuh enggak deh. Jadi fokus aku waktu itu, padahal kan pada semester 1 tuh banyak banget mata kuliah, tapi fokus aku cuman di pengantar akuntansi itu doang. Oh. Yang lain tuh kayak aduh bodo amat gitu loh. Apalagi online mungkin ya dulu. Nah, benar. Jadi terbatas banget buat aku nanya gitu. Jadi kayak ya jujur waktu online tuh masuk kepikiran pelaku sendiri aja gitu. Kayak nggak tahu, dan mau nanya pun kayak canggung karena nggak pernah bertatapan langsung sama dosennya. Sama teman-teman juga nggak pernah ketemu. Jadinya kayak ya udah sendiri belajar sendiri. Nah, sampai akhirnya aku nangis, aku bilang ke mama papa sampai kayak iya, aku berhenti kuliah gini karena aku merasa udah ketinggalan jauh banget. Cuman ketika aku itulah perannya teman-teman aku bilang kayak enggak bisa, akhirnya teman-teman aku bantu aku buat belajar sampai akhirnya ya ternyata aku bisa melewati sampai sekarang udah lulus gitu loh. Dan menjadi mahasiswa terbaik. Kita tepuk tangan saya. Keren banget. Oke, tadi itu kan berarti salah satu tantangannya ya, ngejar ketertinggalan. Tapi pada akhirnya, Teteh itu kan bisa ngikuti kan akhirnya setelah tadi ada hybrid itu kan, akhirnya ketemu teman, akhirnya bisa ngikutin lah terkait mata kuliah di perkuliahan akuntansi. Nah, kalau di perkuliahan akuntansi sendiri, setelah Teteh bisa mengikuti lah, ada mata kuliah favorit Teteh nggak? Oke. Pastinya di akuntansi. Mata kuliah favorit aku adalah audit internal. Audit internal. Kebetulan waktu itu audit internal aku ampu di semester 7. Oke. Itu tuh sama dosennya itu Bu Keke. Aku suka banget audit karena audit tuh menurut aku kan sebenarnya jujur aku nggak terlalu suka hitungan. Oh, hitungan. Hitungan aku suka. Jadi kalau audit tuh lebih ke teori ya. Jadi aku ngerasa kayak enjoy nih. Terus juga kita kalau audit tuh banyak hafalannya kan. Jadi nggak terlalu banyak ngitung. Jadi ketika belajar audit internal aku senang banget belajar kayak mulai kan kalau audit tuh kayak mencari kesalahan kan, temuan detektif gitu kan, kayak main detektifan gitu. Nah itu seru. Jadi aku kalau ditanya mata kuliah favoritnya apa, audit internal. Oh, tentang audit internal. Nah, kalau kamu apa nih? Aku mau nanya. Nah, bentar. Kalau aku karena aku masih semester 3 ya, semester 3. Sejauh ini mata kuliah favorit aku itu pajak Teh. Oh, pajak. Kita mau jelasin dulu kenapa pajak. Kenapa? Sebenarnya aku emang nggak passion juga Teh di hitung-hitungan. Tapi pandangan pajak dari seorang aku yang awam akuntansi itu kayak uang. Kayaknya semua sektor pasti butuh pajak kan. Dan akhirnya aku mencoba, aku tuh ampus pajak itu di semester 2 kalau nggak salah. Ada dosennya Ibu Kaca, teman-teman. Nah itu tuh aku tuh ngerasain banget gimana serunya pajak. Aku ngerasain serunya. Tapi aku tuh belum kayak nemu aku bisa, tapi aku nemuin serunya. Ya. Dan itu tuh salah satu tujuan aku mungkin ya kuliah tuh, aku mau pengen fokusnya ke pajak gitu. Teh, tadi kan sempat disinggung kalau mata kuliah saya itu kan audit internal ya. Audit internal, dan aku sendiri pajak tadi tuh. Nah,
kan Teh tuh suka banget audit internal. Boleh dijelasin sedikit nggak audit internal itu gimana gitu? Biar tahu Aduh, sebagai aku adik tingkatnya gitu. sebenarnya nggak jauh beda sama audit eksternal, tapi menurut aku audit internal tuh cakupannya lebih kecil aja ya. Mm. Tapi sebenarnya materi yang ada di audit internal tuh adalah berisikan ya kayak flashback aja ke audit eksternal. Jadi kayak audit eksternal juga itu harus kita pelajarin karena kayak pengantar gitu loh. Tapi audit internal tuh lebih ke kayak internalnya perusahaan aja. Kalau eksternal kan biasanya audit eksternal tuh dia memberikan jasa auditornya kepada pihak luar. Tapi kalau internal mah emang dia tuh terkhususnya untuk di dalam perusahaan atau suatu organisasi Nah, untuk kayak ngecek si perusahaan ini udah sesuai belum sih gitu ngejalankan aturan yang ada itu udah benar atau enggak, sesuai di jalurnya atau enggak gitu. Jadi tugasnya audit internal ini sendiri buat di suatu perusahaan atau organisasi itu jadi kayak pengawasan aja gitu, pengawasan gitu. oke ngerti. Ini jadi gambaran nih buat gue Teh. Oke. Aku semester 3 dan aku baru belajar audit eksternal. Siapa tahu audit internal. Seenggaknya udah tahu gitu cakupannya gimana. Nah, tadi kan Teh Jisi sempat bahas kalau mata kuliah favoritnya audit internal. Tadi juga udah dijelasin audit internal itu apa. Nah, ada nggak sih Teh? Pasti kan kita tuh belajar gitu ya, aku saja itu. Nah, selama Teteh perkuliahan itu ada kayak strategi belajarnya Teteh nggak terusus gitu, Oke. biar siapa tahu biar belajar kuliah yang lainnya bisa gimana gitu strateginya. Jujur aku nggak punya Izin. Nggak izin ya, izin dan jujur aku nggak punya strategi belajar Oh, sebenarnya. Tapi mungkin strategi belajar yang gimana ya, maksudnya strategi belajar untuk hari-hari aku nggak punya. Tapi Oh. aku tuh tipe orang yang belajar itu ketika ujian guys. Jadi kalau misalnya besok mau UTS, kuis, UAS, aku baru belajar. SKS banget. Sistem kebut semalam. Oke. Jadi Oke. aku beneran belajarnya itu strategi belajar aku tuh muncul ketika mau ujian. Nah, biasanya strategi belajar yang aku gunakan ketika ujian itu, aku tipe orang yang belajar itu malam hari atau enggak subuh. Jadi aku tidur pagi, maksudnya tidur bukan pagi, maksudnya tidurnya dipagiin, misalkan jam 8 jam 9 udah tidur, Ya. bangun jam 3 atau jam 4 untuk belajar. Dan aku tipe cara belajarnya itu bukan menghafal ke buku, tapi aku lebih memahami. Jadi aku baca, misalkan pengertian audit internal itu apa, aku baca, aku simpen intinya ini. Jadi ketika nanti ujian pengisian di kertas tuh aku bukan ngisi yang textbook banget, enggak. Apa yang ada di kepala aku yang aku olah sendiri. Iya, jadi jadi- aku tipe yang kayak gitu. Jadi dikembangin gitu kan. Dikembangin sendiri. Pertanyaan. Muncul. Tiba-tiba muncul juga kan kalau baca. Gitu. Karena menurut aku lebih baik memahami daripada kita beneran textbook. Karena kalau misalnya textbook, ketika kamu kehilangan satu kata di buku tersebut, kamu bakal hilang buyar. Udah buyar. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya kamu emang paham, mau itu kata dibulak-balik, pertanyaan itu dibulak-balik, kamu akan bisa ngejawab itu gitu. Oke. Jadi strategi belajar aku itu ya guys. Jadi cuman pas UTS dan UAS. Sebenarnya nggak boleh dicontoh, tapi karena nggak tahu kenapa sih, aku dibilang rajin juga enggak, dibilang malas juga enggak. Jadi tengah-tengah aja. Jadi aku belajarnya cuman ketika ada kuis, UTS atau UAS. Jadi kalau misalnya hari-hari aku mengikuti ketika perkuliahan berlangsung aja gitu. Oke. Tadi kan sempat dibahas kalau pas pengen pengen ujian aja Betul. tetap belajarnya itu. Ah. Nah, itu tuh kan belajar kalau misalkan ujian itu kan susah banget. Tapi aku ngelihat dari Teteh tadi bangun atau tidurnya jam 8, itu tuh udah salah satu usaha kan. Jadi pas subuh, dari subuh ke paginya Oke. pas kuliah itu belajar. Itu menurut aku bagus juga ya teman-teman. Tapi lebih bagus Belajarnya dari sebelumnya ya, gitu. kan setiap orang itu beda-beda teman-teman. Jadi mungkin ini caranya TGC karena aku juga seperti itu. Iya kan? Karena mungkin minusnya adalah kalian nggak bisa ngehafal Semuanya. semua bab itu gitu. Makanya saran dari aku sih, mungkin titipan dari aku ya gitu, biar nggak terlalu berat ketika kalian mau ngapalinnya pas UAS atau UTS. Jadi ketika perkuliahan berjalan juga kalian harus memahami per bab teman-teman. atau per pertemuan, Kuncinya. kayak pertemuan minggu ini belajar tentang apa ya gitu. Kayak harus dipahamin seenggaknya adalah gitu yang nempel sedikit Iya, gitu ya. betul. Jangan sampai keluar kelas udah kayak kosong otak tuh, Kosong nggak banget. banget sih Iya, gitu. iya, Maksudnya itu bakal ngebuat kalian keteteran di akhirnya gitu. Oke. Nah, oke Teh. Tadi kan itu kan di dalam kelas ya mengenai perkuliahan. Nah, FYI teman-teman, TGC juga itu salah satu mahasiswa yang aktif ya buat ikut lomba. Nah, ada nggak sih Teh lomba yang paling berkesan yang pernah Teteh ikutin selama Teteh jadi mahasiswa akuntansi? Oke, lomba paling berkesan Wimasing menurut aku. Waktu itu aku lupa, nggak tahu universitas mana yang ngadain, tapi aku taunya itu tuh adalah Universitas Surabaya, Universitas Swasta Surabaya waktu itu tuh. Jadi dia tuh perlombaannya dalam bentuk paper, dan itu tuh adalah tim. Kebetulan kita dari Unibi ngirim 2 tim, yang satu timnya itu ada 3 anggota. Kebetulan aku waktu itu ada ketua tim aku tuh Kang Ace. Dia tuh angkatan 2020, anak akuntansi juga. Terus 2021 aku dan
dua-duanya tuh ada Neng Nesa. Oke. Terus tim sebelah juga kebetulan ada teman aku. Pokoknya kita 2 tim aja. Oh, berarti 2 tim ya dari Unibi. Oke. Kenapa disebut paling berkesan menurut aku? Karena itu adalah first time-nya aku ikut lomba. Karena kayak aku bilang tadi ya, aku adalah anak yang malas. Ketika aku disuruh ikut organisasi aja kayak mikir kayak enggak deh, susah gitu. Jadi ketika aku dapat tawaran buat ikut lomba tuh kayak mikirnya tuh sampai berkali-kali kayak bisa nggak ya, karena aku selalu mikirkan kayak aku udah organisasi, aku udah kuliah, terus kalau ikut lomba pasti waktu aku banyak banget yang tersita gitu. Terus aku nggak bisa maksimal. Aku sampai bilang ke cutting aku yang ngajakin aku untuk lomba, aku bilang kayaknya nggak deh, aku nggak mau untuk saat ini karena aku ngerasa nggak bisa ngejalanin semuanya secara bersamaan gitu. Cuman si cutting aku tuh bilang kamu bisa gini-gini, sampai akhirnya Pak Bimo tuh bilang ikut, karena Pak Bimo tuh pengen ada regenerasi gitu loh. Makanya ada angkatan 2020, 2021, 2022 dalam satu tim itu. Nah, makanya Pak Bimo tuh karena pengen ada regenerasi gitu. Akhirnya dengan kayak setengah hati gitu, aku nggak 100% gitu menerimanya, kayak setengah hati. Oke deh, ya kita coba. Akhirnya aku nyobain masih beneran itu menjadi kayak lomba yang paling berkesan buat aku karena udah mah itu pertama kali lomba, terus juga kebetulan waktu itu kan pembimbing lombanya adalah Pak Bimo ya. Pak Bimo tuh aku kenalnya waktu di kelas tuh kayak hahaha happy banget, pasti kamu juga ngerasa nggak sih? Iya, aku ngerasa happy banget kan, maksudnya kayak wow gitu kan, kayak santai nih gitu Pak Bimo kan. Ternyata pas aku jadi anak lomba dia, beliau apa nih? langsung banget kayak beda banget nih Pak Bimo gitu. Pak Bimo beda banget, jadi beneran Pak Bimo tuh se-strict itu gitu. Tapi benar, maksudnya ngajarin kita cara presentasi lomba yang benar tuh gimana. Karena waktu itu lombanya itu adalah kita tuh ada beberapa tahapannya, aku lupa. Waktu itu ngirim dulu abstrak, kalau nggak salah ngirim dulu abstrak itu beserta judul. Terus udah gitu kalau misalkan udah di approve sama pihak sananya, kita bisa lanjut baru ngerjain full paper. Udah kayak gitu, pas bikin abstrak aja itu Pak Bimo beneran ngerangkai kata-katanya, maksudnya bukan ngerangkai, jadi kayak ngecekin setiap rangkaian kata-kata di abstrak tuh dicek banget sama Pak Bimo, terus ditanya paham gak sih sama apa yang kita buat. Pak Bimo tuh beneran strict itu menurut aku gitu. Jadi ketika itu kebetulan pas udah abstrak dikirim, ternyata berapa minggu aku lupa itu langsung dapat pengumuman kalau misalkan kita lolos. Berhasil berarti ya. Final, belum ke babak final untuk bikin full paper. Kita bikin full paper 10 besar kalau nggak salah waktu itu, masuk 10 besar. Udah bikin full paper, kirimin. Kalau kita masuk 5 besar berarti kita presentasi, tapi presentasinya secara online karena waktu itu masih kayak ada semi covid ya. Jadi nggak bisa datang ke sana. Nah, pas udah kayak gitu ternyata kita masuk 5 besar. Wah, keren banget teman-teman. Nah, kita presentasi dari sini aja sih, maksudnya Zoom gitu. Nah, apalagi ketika sesi mau presentasi itu Pak Bimo sangat amat kayak greget banget ya, maksudnya kayak harus ditatar benar-benar nih gitu. Jadi dari segi presentasi, segi PPT semuanya diajarin sama Pak Bimo, dan beneran kita tuh dilatih banget sama Pak Bimo. Jadi ketika aku ngerasa kayak waktu lomba Wimasing adalah beneran karena itu first time ya, jadi first experience banget buat aku. Jadi aku ngerasa kayak sangat berkesan sih. Oke, menarik sih, benar. Ngedengar dari Teteh cerita tadi itu kalau banyak pembelajaran yang bisa didapetin cuman dari dalam kelas aja kan ya Teh ya. Tadi ikut lomba juga. Nah, di kuliahan itu kan ada kayak kepanitiaan, organisasi gitu kan ya Teteh. Nah, ada nggak sih Teteh gitu sebagai mahasiswa akuntansi soft skill yang bisa didapetin gitu Teteh sebagai setelah mengikuti organisasi gitu, apa? Ada nggak? Tentunya kalau misalkan soft skill selama organisasi itu ada ya, maksudnya ada perbedaan gitu antara aku ketika sebelum masuk organisasi sama belum. Jadi soft skill yang aku dapetin tuh, aku memang basicnya udah hobi ngomong, hobi ngoceh, tapi aku tuh ngomongnya tuh berani ngoceh, maksudnya berani tampil tuh cuman di itu, maksudnya di teman-teman aja gitu loh. Ketika di depan umum aku tuh rada mentalnya ciut ya, maksudnya kayak takut awalnya. Cuman jadi ada ketika satu momen waktu itu kegiatan himpunan tuh yang mengharuskan aku untuk bisa ngomong nih di depan umum gitu, di depan banyak orang. Jadinya aku ngerasa pertama nyobain itu pasti deg-degan banget, tapi lama-kelamaan kayak terbiasa nih. Jadi aku ngerasa soft skill yang aku dapetin selama di organisasi itu adalah dari public speaking. Kemudian juga yang kedua adalah pemecahan masalah. Karena dalam suatu organisasi itu kan
sama aja kayak jalan hidup, nggak mulus-mulus aja, pasti ada naik turunnya kan gitu. Nah, jadi dengan adanya organisasi aku jadi tahu nih ketika ada masalah ini aku harus mecahin masalahnya gimana gitu. Dan itu tuh sangat terimplementasikan ketika nanti masuk ke dunia kerja gitu. Nah, Teh, tapi di sisi lain tadi kan Teteh berarti udah pernah perkuliahannya, tugas gitu kan, terus Teteh ikut lomba juga, bener nggak? Terus Teteh juga tadi kan ikut organisasi itu yang tadi Teteh dapetin soft skill-nya. Nah, itu tuh gimana sih sebagai Teteh? Cara mengatur waktunya itu gimana sih antara tiga itu tuh? Gimana sih Teh, ada strategi khusus atau gimana gitu? Kalau ditanya strategi khusus, kayaknya nggak ada ya aku. Tapi kayak mengalir aja gitu. Maksudnya kayak aku selalu ngebedain kalau misalkan tiba-tiba dari ketiga itu tuh ada yang hal urgent, aku akan selalu mengerjakan hal yang urgent dulu mana gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk ditanya strategi khusus bagi waktu, kayaknya nggak ada sih. Karena menurut aku awalnya kan aku tadinya males banget sampai akhirnya kayak awalnya terpaksa nih setengah hati, tapi lama-lama dari keterpaksaan itu ngerubah jadi kayak lama-lama terbiasa jadinya bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya strategi apa untuk bagi waktu, mungkin kalau dari aku sendiri nggak ada strategi khusus, tapi aku selalu bisa membedakan kayak antara yang mana nih yang urgent adalah itu yang aku prioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Maaf ya dipotong, jadi Teteh tuh lebih ke yang urgent dulu berarti betul. itu tuh gitu ya. Iya. Antara ketiga hal itu. Jadi yang urgent dulu yang mana nih gitu, itu yang aku kerjain. Oke. Nah, berarti bisa dibilang Teh, organisasi itu kan nggak cuma nambah kesibukan aja kan. Ada Teteh bisa dapetin soft skill atau gitu. Terus Teteh juga tadi kan aktif banget nih ikut organisasi, lomba juga, mahasiswa terbaik. Nah, ada nggak sih Teh pesan-pesan yang mau disampaikan Teteh gitu sebagai mahasiswa terbaik akuntansi? Aduh, oke. Teman-teman adik tingkatnya terkhususnya aku yang semester 3 gitu. Ada nggak satu pesan khusus yang dari Teteh sendiri gitu, gimana, ada nggak? Oke, kalau pesan buat aku, buat seluruh mahasiswa mungkin ya. Mungkin aku menyampaikan selama masa perkuliahan itu 4 tahun, kalian tuh nggak akan, mungkin kerasanya seperti lama, tapi waktu tuh terus berjalan kan. Dan aku selalu nitip sama kalian mahasiswa-mahasiswa, buat apapun itu permasalahan kalian, apapun itu tantangan kalian selama perkuliahan, tolong seberat apapun itu harus tetap dilewatin. Pokoknya selesaikan dunia perkuliahan. Karena menurut aku investasi terbesar adalah pendidikan. Jadi kalau maksudnya iya, karena investasi terbesar adalah pendidikan, karena ilmu tuh sampai kapanpun kamu akan bawa gitu loh. Jadi selagi kamu diberikan kesempatan untuk bisa berkuliah, sedangkan di luar sana tuh banyak banget kan orang yang mau bisa kuliah tapi mungkin belum berkesempatan untuk bisa seperti kamu. Jadi maksudnya kayak disayangkan aja kalau misalkan kamu udah dikasih kesempatan tapi hanya ada beberapa kayak rintangan tapi kamu ngerasa kayak udah give up, udah nggak mau, itu sayang banget sih. Jadi pesan aku, apapun itu tantangan kamu di selama dunia perkuliahan, bereskan kuliah kamu, raih gelar sarjana kamu. Itu. Baik. Oke. Nah, oke, gimana teman-teman? Ada tadi pesan yang sudah disampaikan sama Tia JC terkait kalau kita tuh seharusnya sebagai mahasiswa tuh jangan sia-siakan lah waktu kuliah kalian gitu ya Teteh. Jadi sebaik-baiknya kalau udah dikasih kesempatan kuliah, raih sebenar-benarnya ya Teh ya. Oke. Teman-teman, nggak kerasa kita udah ngobrol kurang lebih 30 menit mungkin ya. Iya, panjang banget ya, nggak kerasa. Wah, seru banget hari ini. Yang pasti terakhir aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Teh Jessy karena udah mau hadir di podcast opini kali ini. Semoga apa yang Teteh tadi sampaikan bisa menjadi gambaran lah kepada aku sebagai tingkatnya ataupun kepada teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Terima kasih banyak Teh, dan mungkin kita nggak bakal nanya-nanya aja nih Teh. Nah, kita bakal masuk ke sesi selanjutnya nih Teh. Sesi yang paling seru nih pastinya nih, yaitu ada sesi games Teh. Oke. Nah, oke Teh. Sekarang kita masuk ke sesi games ya Teh, yang seru banget. Aturannya simpel, aku bakal kasih 2 pilihan gitu terkait kata-kata. Nanti Teteh pilih salah satu dan kasih tahu alasannya kenapa. Aman, tahu? Aman. Oke. Nih, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Kuliah atau kerja? Kuliah, karena kuliah tanggung jawabnya cuma belajar. Kalau kerja banyak tanggung jawabnya. Oke. Itu belajar aja ya Teh. Betul. Kalau kerja beda gitu tanggung jawabnya. Lebih besar lagi tanggung jawabnya kalau kerja. Selanjutnya nih Teh.
ngerjain tugas jauh-jauh hari atau mendekati deadline? Aku sih tim yang jauh-jauh hari. Karena kalau deadline biasanya acak-acakan. Jadi mending jauh-jauh hari. Berarti ternyata jawabannya rapi-rapi. Iya. Enggak juga sih. Maksudnya kayak jauh-jauh hari aja gitu. Rapi atau enggaknya gimana nanti. Oke. Nah, selanjutnya nih, ini tenar banget nih kan menurut aku. IPK tinggi atau pengalaman organisasi? Aku lebih memilih IPK tinggi. Oh, nice. Kenapa nih? Kenapa? Aku lebih lebih ngejar ke akademik sih. Oh, Gitu. Kalau aku ya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, karena IPK itu kan salah satu pencapaian kita gitu Betul. kan sebagai perkuliahan, itu hasil akhirnya. IPK tinggi ya berarti ya. Oke, selanjutnya Teh. Tete itu tipe yang belajar sendiri atau belajar bareng teman-teman? Belajar sendiri. Karena kalau belajar bareng teman-teman bukan belajar yang ada ngerungking. Jadi aku lebih memilih untuk belajar sendiri. Gitu. Sudah ngomongin orang dong. Iya, kalau sama teman-teman jadinya bukan belajar yang ada. Nanti dulu deh bukunya dikesampingin, tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba ada topik apa gitu. Jadi dia nggak belajar. Ini podcast part 2 jadinya. Oke. Nah, selanjutnya nih Teh. Kerja cepat tapi salah atau lambat tapi rapi? Aku tim kerja lambat tapi rapi. Karena menurut aku percuma kalau udah cepat tapi salah. Mending lambat tapi emang udah sesuai sama aturannya gitu. Kayak prinsip akuntansi, efektif, efisien. Betul. Oke. Keren banget deh udah. Oke. Tetap. Nah, Teh. Ini aku mau nanya. Terus selanjutnya ada nugas di kampus atau nugas di kafe? Sebenarnya nggak dua-duanya. Aku lebih memilih nugas di rumah. Oke. Gitu. Jadi menciptakan jawaban sendiri ya. Ada tambahan dong bisa 3. Karena kalau tugas di kampus, aku kan tadi memilihnya lebih suka maksudnya lebih suka belajar sendiri. Jadi kalau di kampus menurut aku nggak efektif karena banyak orang. Di kafe juga banyak orang. Jadi lebih baik aku belajarnya di rumah. Oke. Gak apa-apa teman-teman. Nanya sedikit tapi gak apa-apa. Menciptakan jawaban sendiri. Pilihannya. Nah, terus ini terakhir nih Teh. Teh itu tipenya kalau mau ngerjain tugas pagi atau malam? Malam. Karena lebih tenang aja. Kalau pagi tuh menurut aku waktunya untuk beraktivitas. Tapi kalau malam tuh sebenarnya kalau ngerjain tugas sih beraktivitas. Tapi kalau malam tuh nggak tahu kenapa suasananya lebih kayak enak aja, tenang gitu. Jadi aku lebih memilih tim untuk mengerjakan tugas tuh di malam hari. Oke. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Oke, baik. Sesi gamenya sudah selesai Teh. Ini nggak kerasa banget ya. Iya, gak kerasa banget. Dan tadi tidak expect sekali ada jawaban yang ketiga. Menciptakan pilihan sendiri. Iya. Tapi terima kasih banyak ya Teh ya karena udah mau mampir. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak dengan kiriman Teh. Aku juga mau ucapkan terima kasih karena udah diberikan kesempatan untuk diundang ya untuk ke acara podcast ini. Ya, sharing dong, sharing. Ini Betul. adik tingkat nih Teh. Iya. Oke. Sharing session ya. Oke. Baik. Tete terima kasih banyak ya. Kita udah kerasa udah lama banget kita ngobrol sama tadi ada tambahan tips juga. Betul. Seru banget hari ini. Semoga apa yang tadi kita sampein dari TGC-nya maupun dari akunya bisa diterima sama teman-teman dan bisa relate lah mungkin ke teman-teman sebagai mahasiswa ataupun nanti adik-adik yang mau masuk dunia perkuliahan. Nah, baik, kita akhiri saja di opini kali ini. Sampai jumpa di opini selanjutnya. Dadah. Bye.